Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nima Fitrianti dengan NIM 055. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pecahan di sekolah dasar. Nama pecahan berasal dari bahasa Latin Francus yang berarti memecah atau mematahkan. Numerator atau pembilang berasal dari kata Latin numerare yang artinya dihitung atau jumlah. Denominator atau penyebut berasal dari kata nomen atau nama. Oleh karena itu, misalnya dalam pecahan, penyebut menyatakan sebagai nama dari objek yaitu 3, dan pembilang menyatakan jumlah dari objek yang sudah dipecah yaitu 2. Melalui penafsiran ini, pecahan awal mulanya digunakan sebagai simbol untuk menyatakan bagian dari suatu unit objek. Pecahan memiliki dua pengertian. Yang pertama, pecahan adalah simbol bipartikel, yaitu suatu bentuk bilangan yang ditulis dalam bentuk A per B. Yang kedua, yaitu pecahan adalah bilangan rasional non negatif. Dan di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu konstruk pecahan sebagai part of whole. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu pecahan sebagai bagian dari keseluruhan atau model area. Pengenalan konsep pecahan di sekolah dasar dilakukan dengan cara-cara tradisional, di mana pembelajaran dimulai guru memperkenalkan konsep pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dan siswa diberikan ilustrasi gambar berupa kue atau pizza beserta potongan-potongannya. Yang kedua, yaitu pecahan sebagai bagian dari kumpulan objek atau model diskrit. Menggunakan kumpulan dari objek bertujuan untuk memunculkan pemikiran siswa bahwa pecahan adalah bagian dari suatu kumpulan, tidak hanya terbatas pada area. Dalam model ini, keseluruhan dipahami sebagai himpunan objek dan himpunan bagaimana membentuk pecahan. Misalnya, 3 objek adalah dari kumpulan 12 objek, di mana 12 objek mewakili keseluruhan. Poinnya selanjutnya yaitu konstruk pecahan sebagai ukuran. Interpretasi pecahan sebagai ukuran menurut Kiernan 1976 yaitu bahwa pecahan adalah sebuah bilangan dan dapat diurutkan di dalam garis bilangan. Dalam membelajarkan konsep pecahan menggunakan garis bilangan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memastikan siswa melihat, berpikir, dan membuat garis bilangan secara proporsional, bukan secara berurutan. Berpikir secara berurutan, maksudnya menempatkan bilangan caca pada garis bilangan yang hanya mempertimbangkan ukurannya, bukan jarak yang proporsional antar unitnya. Misalnya titik 2, 3, dan 4 mempresentasikan bilangan yang kedua, ketiga, dan keempat secara berurutan. Sedangkan berpikir proporsional artinya menempatkan bilangan cacah ke garis bilangan secara proporsional atau intervalnya itu sama. Titik 4 mempresentasikan panjangnya 4 unit yang sama dari 0. Poin yang selanjutnya yaitu konstruk pecahan sebagai operator. Konstruk pecahan sebagai operator diartikan sebagai pecahan merupakan hasil dari fungsi yang diterapkan pada sejumlah bagian objek atau himpunan. Yang selanjutnya yaitu konstruk pecahan sebagai rasio. Konstruk pecahan sebagai rasio diartikan sebagai perbandingan atau hubungan antara dua kuantitas. Oleh karenanya, lebih dianggap sebagai indeks dibandingkan sebagai angka. Misalnya, dalam kelas dengan 6 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Rasio laki-laki terhadap perempuan adalah 6:10 yang dapat disederhanakan menjadi 3:5. Yang terakhir yaitu konstruk pecahan sebagai pembagian. Artinya, pecahan dapat dilihat sebagai hasil dari pembagian. Secara khusus, pecahan X per Y mengindikasikan nilai numerik ketika X dibagi 1, di mana
X dan Y adalah bilangan cacah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.